Tanggal 14 Oktober 2025 kemarin, masyarakat dunia dihebohkan dengan berita Microsoft yang tiba-tiba memberhentikan supportnya terhadap Windows 10. Nah, karena berita inilah banyak sekali orang yang khawatir, yang debat sana-sini di sosial media tentang Windows 10 dan Windows 11. Sampai-sampai ada yang update Windows 10 mereka ke Windows 11 tanpa memperhatikan spek di laptop mereka, padahal laptopnya belum mumpuni untuk update ke Windows 11. Dan ada juga orang-orang yang bahkan merekomendasikan mendingan pindah aja ekosistemnya langsung ke Linux. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas semua itu. Apakah kita aman kalau kita nggak update Windows 10 ke Windows 11, dan spek apa sih minimal untuk kita update ke Windows 11 ini? Halo rakyat, kembali lagi dengan Republik Laptop di segmen Batas Bahas Tuntas. Oke, di video kali ini kita bakalan sharing sedikit pengalaman kita sebagai customer laptop menghadapi keluh kesah tentang Windows 10 dan Windows 11 ini. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai berita yang lagi viral kemarin, yaitu Microsoft memberhentikan supportnya terhadap Windows 10 ini. Itu seperti apa sih dampaknya? Pertama, ini berita Microsoft itu memberhentikan supportnya, bukan memberhentikan Windows 10-nya. Jadi kalian kalau ada yang takut pasif pakai Windows 10 bakalan gak bisa dipakai lagi laptopnya karena Windows 10-nya gak bisa dioperasikan lagi, itu salah. Karena Microsoft itu hanya memberhentikan supportnya. Artinya mulai dari tanggal 14 Oktober kemarin sampai ke depannya, sampai kapanpun kita yang masih pakai Windows 10, kita gak bakalan dapat update terbaru lagi dari Microsoft. Misalkan update patch, terus update bug, update keamanannya juga gitu ya. Jadi kita gak bakalan dapat lagi. Dan artinya berarti Windows 10 itu udah mentok speknya sampai tanggal 14 Oktober kemarin. Nah, artinya kita masih bisa pakai nih Windows 10, karena sampai sekarang juga kalau kita melihat atau berkaca ke Windows 7, itu Windows 7 udah diberhentikan lama sekali, tapi sampai sekarang masih banyak orang yang pakai dan itu masih aman-aman aja gitu ya. Jadi kalian jangan takut kalau Windows 10 kalian itu bakalan terkena hack atau terkena banyak virus. Karena ada narasi tentang Windows 10 ini bakalan rentan kena virus dan rentan kena hacker, makanya banyak nih orang yang takut, makanya mereka update langsung ke Windows 11. Tapi sebenarnya nggak sesimpel seperti itu, nggak sesimpel kita masih pakai Windows 10 langsung kita kena virus atau langsung kita kena hacker, nggak seperti itu. Kalau kita masih berkaca ke Windows 7 yang tadi kita sebutkan, masih banyak orang yang masih pakai sampai sekarang dan itu masih aman-aman aja. Intinya kalau kalian adalah penggunaan laptopnya untuk kuliah biasa-biasa aja, terus untuk kerja yang biasa, nggak ada data-data perusahaan yang sangat-sangat penting seperti keuangan, seperti rahasia perusahaan, ya itu aman-aman aja masih pakai Windows 10 juga. Karena Windows itu kalian sampai kapanpun kalau masih pakai Windows itu masih banyak virusnya berkeliaran gitu ya. Artinya kita sendiri yang harus meminimalisir virus atau hacker itu datang ke laptop kita dengan cara kita nggak pakai link-link bajakan, kita nggak pakai aplikasi-aplikasi bajakan, dan itu tenang aja masih aman-aman aja selama kita masih pakai pemakaiannya seperti tadi, hanya untuk kuliah, hanya untuk kerja, yang datanya itu ya nggak terlalu penting, masih bisa di backup pakai SSD atau masih pakai hard disk, nah itu masih aman-aman aja gitu ya. Nah terus juga nih kalau kalian alasannya bukan tentang keamanan nih, ya saya update itu bukan tentang keamanannya aja, tapi karena pengen dapat update-update terbaru. Nah kalau kalian masih berpikiran seperti itu, kalian mau update ke Windows 11, kalau laptop kalian itu memenuhi minimal speknya, ya itu aman-aman aja, itu enak pastinya ya, lancar. Tapi banyak banget nih orang yang update dari Windows 10 ke Windows 11 ini, dia gak memperhatikan spek laptopnya apa. Banyak orang yang masih pakai i5 Gen 7, Gen 8, terus RAM-nya masih 8, di upgrade ke Windows 11 ini banyak banget nih. Nah, kalian kalau maksa update dengan spek seperti itu, alhasil laptop kalian nanti bakalan lebih lemot dari pakai Windows 10, karena Windows 11 itu bener-bener berat untuk spek seperti tadi. Nah, minimalnya tuh seperti apa sih? Minimalnya kalau kalian udah pakai Intel Gen 10, terus RAM-nya kalau enaknya sih RAM-nya di 16 GB. Nah, itu pasti bakalan lancar. Tapi kalau kalian masih pakai RAM 8 GB, i5-nya di Gen 7 atau Gen 6 dipaksa update dengan cara bypass, itu pasti bakalan berat. Nah, kita kasih contoh ya. Contoh di sini ada yang pakai Windows 11, sama kita ambil dulu sebentar. Ini Windows 10 nih. Ini Windows 10, ini Windows 11. Nih, coba kita lihat. Nah, ini dia yang pakai Windows 10. Kalau kita lihat di RAM-nya ini dia masih kepake di kompresnya itu di 2,49 MB dengan standby aja. Kepakainya seperti itu, kecil ya. Di 3 gigaan, 3,1 giga. Nah, kalau Windows ini
Windows ini di standby-nya itu RAM dengan RAM 8 dia bisa kepake setengahnya nih. Dia bisa pakai setengahnya di 4 GB, bahkan bisa nyampe ke 5 GB. Tadi kita sampai ke 5 GB tapi belum sempat ke video. Nah, dia dikompresinya dari jadi 143 MB. Jadi ini beratnya itu 2 kali lipat daripada Windows 10. Kalau kalian masih pakai RAM 8, ini standby aja. Tapi kalau nanti kalian pakai aplikasinya untuk buka aplikasi seperti Photoshop, terus aplikasi mungkin kalian pakai CapCut, nah itu pasti bakalan nambah lagi beratnya seperti itu. Nah, sekarang banyak juga nih orang-orang yang ternyata itu mereka merekomendasikan mendingan pindah ekosistem aja, jadi meninggalkan langsung Windows aja lah, pindah langsung ke Linux, Ubuntu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat performa dari Linux sendiri, memang Linux itu ringan banget, dipakai di RAM berapapun pasti kuat dan gak ada update selamanya. Itu memang enak banget kalau dipakai. Cuman tergantung kebutuhan lagi, balik lagi. Ternyata masyarakat Indonesia ini kebutuhannya itu masih banyak untuk kuliah, untuk kerja yang memang masih membutuhkan Windows. Jadi gak bisa semerta-merta pindah langsung ke Linux ya. Nah, kalau Linux itu dia itu enaknya untuk IT, untuk programmer ya, karena Linux itu adalah open source. Jadi bisa masuk apapun, dia bisa pakai apapun ya. Nah, kalau kita misalkan nih kita memaksakan diri untuk pindah ekosistem dari Windows ke Linux, itu bisa-bisa aja. Tapi itu bakalan memperibet ya, nanti kalau kalian buka namanya aplikasi dari Windows itu dia gak bisa, dia harus pakai aplikasi pihak ketiga, dan itu kalau kalian belum pernah pakai Linux itu mungkin kalian akan agak ribet ya, tapi kalau lama-kelamaan mungkin bakalan enak. Terus kalau untuk pekerjaan juga nih, kalian pekerja kantoran pindah ke Linux itu sepertinya kebanyakan kurang bisa ya, karena memang pekerjaan di perusahaan-perusahaan Indonesia zaman sekarang tuh masih pakai Windows, kecuali kalau kalian ini IT atau mungkin kalian pengen coba-coba Linux, itu boleh kalian bisa coba, dan itu memang Linux itu seringan itu. Jadi intinya kalau memang kalian kebutuhannya untuk kerja, untuk kuliah, mendingan masih pakai Windows. Tapi kalau memang speknya kurang, mendingan masih pakai Windows 10 aja, dan itu masih aman sampai 5 tahun ke depan pun pasti dijamin masih aman gitu ya. Nah, kalau kalian masih pengen update ke Windows 11, berarti harus update laptopnya dulu, speknya dulu, baru update ke Windows 11 seperti itu. Nah, oke, itu aja video kali ini tentang pembahasan Windows 10 dan Windows 11. Jadi kalau kalian masih pakai Windows 10, jangan khawatir, itu masih aman-aman aja selama kebutuhan kalian untuk kuliah ataupun untuk kerja. Nah, kalau kalian tetap pengen update ke Windows 11, perhatikan dulu pertama spek laptop kalian apakah kuat, terus kebutuhan kalian juga itu seperti apa. Nah, kalau kalian suka atau tertarik dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa.